Cemburu istrinya dilirik orang, seorang suami mengamuk hingga menganiaya orang di Medan, Sumatera Utara. Ternyata orang yang dianiaya adalah seorang polisi. Dua pria ini ditangkap lantaran menganiaya seorang anggota polisi di Medan, Sumatera Utara. Pemicu penganiayaan hanya karena polisi itu dituding melirik istri salah satu pelaku saat melintas Jalan Mawar Medan pada Juni akhir lalu. Lantaran tidak terima tindakan polisi, pelaku dibantu adiknya menganiaya korban dengan batu bata hingga terluka di wajah. Sama istri saya pikir yang istri saya cemburu lah Pak. Merasa cemburu. Bering-beringan lah gitu ya, Pak. selayang pandang lah ya. Iya Pak. Istri saya itu saya berhenti, terus mereka apa loh, terus saya turun. Terakhir di situ terjadi apa Pak, kelahian. Polisi yang dianiaya itu melaporkan perbuatan dua pelaku ke Polsek Medan Baru. Diusut, ternyata pelaku tidak mengetahui orang yang ia aniaya adalah anggota Polda Sumatera Utara. Si korban ini melihat pelaku. Pada saat itu korban berhenti di depan warung hendak membeli rokok. Kemudian pelaku merasa tidak tenang karena dilihat, sehingga dia mengatakan, "Matamu, kenapa lihat saya?" Nah, terus nggak senang. Kini adik kakak ini akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di balik jeruji. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Bupati Bogor tegur petugas dan Kepala Puskesmas Situ Udik di Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang karaoke saat jam kerja. Sebelumnya beredar video seorang ibu yang hendak berobat namun tidak dilayani karena petugas sedang asyik bernyanyi. Pak, ini saya mau lapor. Tolong bisa diremati. Video seorang ibu hamil tidak mendapatkan pelayanan di Puskesmas Situ Udik di Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini viral di media sosial. Penyebabnya lantaran saat penolakan, petugas asik berkaraoke. Saya mau lapor, saya ini habis antigen positif. Terus dari puskesmas di sana disuruh ke sini lapornya katanya. Hingga video usai direkam, sang pasien tetap tidak diizinkan masuk atau diperiksa. Sementara suara keras orang bernyanyi masih terdengar. Kepala Puskesmas Situ Udik membenarkan kejadian ini. Saat kejadian, ada 3 orang yang bertugas. Sebenarnya nggak tutup, jadi sebenarnya pas sedang bersihkan karena udah kelihatan yang pasiennya udah sepi. Mumpung pasien sepi, mereka bersih-bersih sekalian di dalam. Karaokean itu. Bukan karaokean sebenarnya, cuman nyanyi-nyanyi biasa karena ngelihat ada mic di depan situ, pasang YouTube. Ya udah, mengerjakan tugas sambil dengan teman-teman udah beri peringatan dari kemarin, peringatan ucapan ya dari peringatan. Kemudian nanti saya akan pelajari lagi kira-kira untuk sanksinya seperti apa, karena kan baru kemarin ya kejadiannya, jadi saya harus pelajari dulu. Kasus ini langsung mendapat perhatian dari Bupati Bogor, Ade Yasin. Ia pun mendatangi Puskesmas Situ Udik. Semua saya kasih arahan. Tadinya kalau memang ada alat karaoke-nya mau saya sita, tapi ternyata tidak pakai alat karaoke, tapi pakai sound system yang untuk panggil pasien gitu ya. Ya mungkin karena stres atau apalah mereka. Tapi itu tetap salah karena dilakukan pada jam kerja. Gitu. Ade memberikan teguran keras kepada tenaga kesehatan yang karaokean saat jam kerja. Bupati memerintahkan puskesmas siaga menerima pasien kapanpun, apalagi di saat pandemi melanda. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap pelaku penimbunan 43 jenis obat dan vitamin untuk COVID-19 di Surabaya, Jawa Timur. Pelaku sengaja menimbun agar bisa dijual dengan harga tinggi. Mau untung malah buntung. Mungkin itulah istilah yang tepat bagi seorang ibu rumah tangga yang juga penjual obat di Surabaya, Jawa Timur. Berharap dapat untung saat pandemi, justru ditangkap polisi.
Polda Jawa Timur menangkap perempuan berinisial ES warga Wonocolo, Surabaya karena menimbun obat dan vitamin untuk COVID-19. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti sebanyak 43 jenis obat dan vitamin serta alat tes swab antigen. Modus yang dilakukan tersangka menimbun ratusan kotak obat-obatan yang kemudian dijual dengan harga tinggi. Kami mengajak masyarakat untuk tidak melakukan hal seperti ini. Obat-obatan sekarang sedang banyak dibutuhkan oleh masyarakat yang memerlukan. Sehingga kami juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang aktif memberikan informasi adanya orang-orang menjual. Selain gencar menyelidiki penimbunan obat dan vitamin, Polda Jawa Timur juga menyelidiki masyarakat yang menimbun tabung oksigen serta surat swab antigen palsu. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ahli waris keluarga pasien COVID-19 dimintai uang 4 juta rupiah oleh oknum petugas pemakaman di TPU Cikadut, Bandung, Jawa Barat. Pelaku akhirnya dipecat dan diproses hukum karena terbukti meminta pungutan liar kepada keluarga jenazah COVID-19. Aksi pungutan liar terjadi di TPU Cikadut, Bandung, Jawa Barat. Yunita Tambunan dimintai uang 4 juta rupiah oleh oknum petugas pemakaman saat akan memakamkan jenazah ayahnya yang meninggal akibat COVID-19. Setelah negosiasi, akhirnya disepakati pembayaran seharga 2,8 juta rupiah. Setelah dia bilang bayar 4 juta, saya bilang, Pak, kami tidak berkeinginan papa kami meninggal karena COVID-19. Apalagi ini kondisi PPKM. Penghasilan kami pun berkurang, biaya hidup kami pun tinggi. Tolonglah buka hati nurani Bapak untuk mengurangi biaya. Terus akhirnya adekku celetuk mengucapkan harga 2,8 juta. Terus udah gitu saya mau nego lagi. Pak, bisa nggak dikurangi jadi 2 juta? Terus datanglah temannya yang menangani muslim ini ngomong, Bu, kemarin aja yang meninggal bayar 3,5 juta. Wakil Wali Kota Bandung pun meminta maaf atas aksi tidak terpuji yang dilakukan oknum petugas pemakaman tersebut. Pemerintah menjamin seluruh jenazah COVID-19 dimakamkan secara layak sesuai protokol COVID-19 dan tanpa dipungut biaya. Saya atas nama pemerintah kota mengajukan permohonan maaf kepada warga masyarakat yang kemarin mungkin sempat mendapatkan pelayanan yang kurang baik lah dari pada saat pemakaman keluarganya di pemakaman COVID di Cikadut. Sementara itu, oknum petugas pemakaman yang menarik pungli langsung dipecat dan diproses hukum di Mapolrestabes Kota Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fingkaran, Ervan David, iNews melaporkan. Suhu di tenda darurat panas, sejumlah pasien COVID-19 terpaksa dirawat di luar tenda darurat. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetaplah di iNews Malam.